Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, pandanglah burung-burung di langit, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 26, kata kunci renungan pada malam ini adalah, pandanglah burung. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terambil dari kitab Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, tidak memiliki tujuan hidup lebih buruk daripada tidak memiliki uang. Mari kita mulai renungan malam kita. Ketika Anda melambatkan jalan pikiran Anda, dan membiarkannya bermalas-malasan, kemana pikiran Anda melayang? Apakah Anda mengkhawatirkan uang? Kita harus berhati-hati dengan uang. Namun Yesus mengajarkan agar kita tak boleh mencurahkan seluruh perhatian pada uang. Jika Anda beriman kepada Tuhan, Anda tak perlu mengkhawatirkan kebutuhan hidup,
Allah sendiri telah memikul tanggung jawab atas tersedianya makanan dan pakaian Anda dan segala kebutuhan Anda. Ketika Yesus berbicara mengenai kebutuhan kita akan makanan, Dia mengacu pada burung-burung, dan berkata, mereka tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Itu tidak berarti kita bisa mendapatkan apapun yang kita perlukan tanpa usaha. Burung-burung harus mengais dan mencari makanan. Intinya, mereka tidak perlu khawatir mengenai makanan. Yesus memerintahkan kita agar memusatkan hidup pada kerajaan Allah. Maka pakaian, makanan, dan minuman pasti akan kita dapatkan. Lihatlah dengan cara demikian, entah Anda hidup hanya untuk uang atau tidak, pada akhirnya Anda pasti akan meninggalkannya atau uang yang meninggalkan Anda. Namun jika Anda memusatkan kehidupan Anda pada Allah dan melakukan kehendak-Nya, hal-hal lain akan disediakan bagi Anda. Apakah kepedulian Anda untuk menghasilkan uang dan menyimpannya mengalahkan kepedulian Anda melakukan kehendak Allah? Jika iya, berhenti dan pandanglah burung-burung. Jangan khawatir. Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran bisa datang dalam hidup-hidup kita secara berlapis. Rasa khawatir bisa muncul dari luar diri kita, bahkan bisa dari dalam diri kita. Yesus tidak ingin menghilangkan rasa khawatir dalam diri manusia. Yesus sedang berkata bahwa khawatir tidak akan pernah menambah sehasta dalam hidup kita. Yesus tidak sedang melarang dan mengutuk yang merasa khawatir. Namun Yesus ingin pendengarnya memahami bahwa ketika kita khawatir, hal tersebut justru tidak berkontribusi dalam hidup kita. Khawatir adalah situasi seseorang atau keadaan seseorang. Khawatir bukan menjadi sikap seseorang. Bila rasa khawatir menjadi sikap kita, maka benar bahwa kita tidak akan menghasilkan apa-apa untuk kebaikan kita. Semua orang bisa dilanda khawatir, namun tidak semua orang yang bisa bersikap optimis dan tetap percaya kepada campur tangan Tuhan. Siapapun orangnya, entah itu pria atau wanita, tua atau muda, orang kaya atau miskin, orang berpangkat atau pegawai rendahan, tinggal di kota, desa, di lereng gunung atau di daerah pelosok, semuanya pasti pernah merasa khawatir. Adalah bohong jika ada orang yang berkata, seumur hidup aku tidak pernah khawatir. Karena rasa khawatir adalah bagian dari kehidupan manusia. Merasa khawatir itu wajar. Tapi kita tidak boleh larut dalam kekhawatiran setiap hari atau keterusan hidup dalam kekhawatiran. Khawatir adalah respon natural manusia dalam menghadapi persoalan yang secara logis sulit dilihat jalan keluarnya. Khawatir terkena virus berbahaya, khawatir akan analisis dan vonis dokter, khawatir akan kekurangan materi atau finansial, khawatir akan terkena PHK, khawatir akan kemerosotan usaha dan karir, khawatir akan kehilangan orang yang dikasihi. Ini semua adalah contoh nyata penyebab kekhawatiran. Terlepas dari itu, coba renungkan. Kekhawatiran adalah sebuah perasaan gelisah, ketakutan atau kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi. Perasaan-perasaan ini biasanya terkait dengan pikiran-pikiran negatif atas sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Merasa khawatir berarti merasa cemas, bingung dan pikirannya terbagi-bagi. Pertanyaan kedua, apa yang harus kita perbuat ketika rasa khawatir menyerang pikiran kita? Rasul Paulus menasihati, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kekhawatiran pada dasarnya adalah masalah penguasaan atau pengendalian diri. Kekhawatiran berusaha untuk mengendalikan apa yang tidak dapat dikendalikan. Kita tidak dapat mengendalikan ekonomi, jadi kita merasa khawatir tentang ekonomi. Kita tidak dapat mengendalikan anak-anak kita, maka kita merasa khawatir tentang mereka. Kita tidak dapat mengendalikan masa depan,
maka kita khawatir tentang bagaimana masa depan kita nanti. Tapi sayangnya, kekhawatiran tidak pernah memberikan solusi atau jalan keluar pada kita. Kekhawatiran benar-benar merupakan sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali bagi hidup kita. Ketika memberikan khotbah di bukit, Yesus menyatakan 4 alasan mengapa kita tidak perlu khawatir, yakni: pertama, kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Matius 6 ayat 25 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Yesus berkata, jika itu bukan sesuatu yang bersifat kekal, tidak perlu kita khawatir tentangnya. Adalah kebodohan jika kita merasa khawatir tentang sesuatu yang dapat kita ubah. Merasa khawatir tentang sesuatu yang tidak dapat kita ubah juga tidak ada gunanya. Jadi kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kedua, kekhawatiran itu tidak wajar. Tuhan Yesus memberi ilustrasi dari alam di Matius 6 ayat 26 berkata, "Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Hanya ada satu makhluk ciptaan Tuhan yang merasa khawatir, manusia. Kitalah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang tidak percaya kepadanya. Dan hal itu merupakan sebuah ketidakwajaran. Ketiga, kekhawatiran itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Kekhawatiran tidak dapat merubah apapun. Dalam Matius 6 ayat 27 berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Ketika kita merasa khawatir tentang suatu hal atau masalah dalam hidup kita, kekhawatiran tersebut tidak akan membantu kita menemukan jalan keluar untuk masalah tersebut. Kekhawatiran itu seperti ketika kita duduk di kursi goyang. Kita melakukan banyak kegiatan, mengeluarkan banyak tenaga dan gerakan, tetapi tidak ada kemajuan sama sekali. Kekhawatiran tidak dapat merubah apapun di dunia ini kecuali kita. Ya, kekhawatiran membuat kita menjadi galau. Keempat, kekhawatiran itu tidak perlu. Dalam Matius 6 ayat 30 mengatakan, "Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?" Jika kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak perlu merasa khawatir tentang apapun juga. Mengapa? Karena Ia telah berjanji untuk memenuhi segala sesuatu yang kita perlukan dan butuhkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi, mulai hari ini, tinggalkan setiap jenis kekhawatiran yang menguasai hidup kita dan letakkan iman percaya kita kepada Sang Pencipta kita. Karena Ia sendiri yang akan menyediakan segala yang kita perlukan pada waktunya. Apa yang Yesus coba sampaikan ialah bahwa hidup kita harus tetap move on. Kita tidak boleh berhenti melakukan apa-apa karena khawatir. Namun jika benar bahwa kita merasa demikian, biarkan kita bertindak dengan yakin dan berjalan dalam iman kepada Allah. Jika khawatir tidak akan pernah menambah sehasta pada jalan hidup kita, maka kita hanya perlu percaya kepada pemeliharaan Allah. Karena itu, percayakan hidup kita kepada Tuhan, sebab Dialah yang berkuasa melakukan, jauh dari apa yang dapat kita lakukan. Cara berdoa dengan benar, Matius 6 ayat 6 berkata, "Namun, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Nas hari ini menyiratkan pengajaran Yesus tentang cara berdoa dengan benar dan memiliki hubungan pribadi yang kuat dengan Allah. Dalam konteks ini, Yesus menekankan pentingnya privasi dan ketulusan dalam doa, dengan mengatakan,
masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Yesus menyoroti pentingnya berdoa secara pribadi, jauh dari sorotan publik atau pujian manusia. Ini bukan tentang tampilan eksternal atau upacara publik, tetapi lebih kepada komunikasi pribadi dan intim dengan Allah. Konsep Bapamu yang ada di tempat tersembunyi menunjukkan bahwa doa pribadi yang tulus dianggap oleh Allah yang melihat segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi. Tujuannya bukan untuk menunjukkan keagungan seseorang di depan orang lain, tetapi untuk memiliki hubungan yang mendalam dengan Bapa Surgawi secara pribadi. Ayat ini mengajarkan tentang kerendahan hati, ketulusan, dan keintiman dalam doa, serta kepercayaan bahwa Allah hadir dalam privasi dan melihat hati yang tulus. Dengan mengamalkan doa dengan cara ini, seseorang dijanjikan bahwa Bapa Surgawi akan membalas doanya. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini menekankan beberapa aspek yang perlu direnungkan. Pertama, ketulusan dalam berdoa. Ayat ini menunjukkan pentingnya berdoa dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Doa bukan hanya tentang kata-kata atau tindakan fisik, tetapi lebih kepada keadaan hati yang jujur dan ikhlas. Kedua, privasi dalam ibadah. Yesus mengajarkan bahwa ada nilai dalam menjaga privasi dalam berdoa, tidak hanya tentang berkomunikasi dengan Allah, tetapi juga tentang memiliki hubungan yang mendalam dan pribadi dengannya. Ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah tidak semata-mata tentang tampilan eksternal atau kehadiran di tempat-tempat ibadah umum, tetapi juga melibatkan dimensi pribadi yang tenang dan tersembunyi. Ketiga, kerendahan hati. Dengan mengajak masuk ke dalam kamar dan menutup pintu, Yesus menyoroti nilai kerendahan hati dalam beribadah. Ini menunjukkan bahwa ibadah bukan untuk memperoleh pujian manusia atau mencari perhatian, tetapi lebih kepada hubungan yang tulus dengan Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Keempat, keyakinan dalam balasan doa. Yesus memberikan keyakinan bahwa Bapa Surgawi akan membalas doa yang dilakukan dengan ketulusan. Ini menekankan kepercayaan bahwa Allah mendengar dan merespons doa anak-anaknya yang tulus. Pernyataan ini mengajak untuk merenungkan cara kita mendekati ibadah dan doa. Apakah kita melibatkan hati dengan tulus? Apakah kita menjaga privasi dan kerendahan hati dalam beribadah? Apakah kita memiliki keyakinan bahwa Allah akan membalas doa kita? Karena itu, renungan ini dapat membimbing kita untuk mengembangkan hubungan spiritual yang lebih mendalam dengan Tuhan. Mengapa kita harus memperhatikan bunga bakung di ladang? Di tengah-tengah khotbahnya yang agung di bukit, Tuhan beralih ke topik kecemasan atau kekhawatiran, mendorong para pengikutnya untuk percaya kepada Tuhan sebagai penyedia mereka. Dia bertanya kepada para pengikutnya, "Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?" Yesus mengulangi kata khawatir atau kekhawatiran setidaknya 5 kali. Tuhan baru saja selesai mengajar tentang kekayaan, membandingkan kekayaan duniawi yang sementara dengan harta surgawi yang kekal. Dia menegaskan bahwa hamba kerajaan sejati tidak boleh hidup untuk penghargaan sementara di bumi ini, tetapi sebaliknya harus memandang ke surga dan pahala yang disimpan bagi mereka dalam kekekalan. Tujuan hidup ini, Yesus ungkapkan, adalah untuk mempersiapkan kita bagi dunia yang akan datang. Berdasarkan tema tersebut, Kristus mengajarkan bahwa mengejar kekayaan mungkin merupakan saingan terbesar bagi pengabdian kita kepada Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tuhan menginginkan kesetiaan dan kasih sayang kita yang tak terbagi. Setelah membahas topik uang, Tuhan langsung beralih ke kekhawatiran, yang mungkin merupakan pesaing terbesar berikutnya untuk waktu dan pengabdian kita. Yesus memberitahu murid-muridnya, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hamba yang setia yang sepenuhnya mengabdi kepada Sang Raja tidak perlu khawatir tentang kehidupan sehari-hari. Hakikat keberadaan kita jauh lebih dari sekadar apa yang akan kita makan dan apa yang akan kita kenakan." Yesus menggunakan makanan dan pakaian sebagai contoh umum untuk menunjukkan kebutuhan dasar kita. Kita mungkin juga memasukkan sewa, tagihan listrik, anggaran belanja, atau sejumlah masalah sehari-hari yang menjadi sumber kecemasan bagi kita. Kita harus mempertimbangkan burung-burung di udara, menurut Yesus. Mereka tidak bertani di tanah atau menyimpan makanan mereka di lumbung. Tidak. Bapa Surgawi mereka memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga baginya daripada burung-burung itu? Tanya Yesus. Tidak ada gunanya bagi kita untuk khawatir tentang kebutuhan dasar kita. Yesus bertanya, "Dapatkah seorang di antara kamu karena khawatir menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Mempercayai Tuhan sebagai penyedia kita berarti percaya bahwa Dia akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Tuhan memiliki kuasa hidup dan mati di tangannya, dan Dia akan menopang hamba-hambanya selama mereka perlu bertahan. Kita juga harus mempertimbangkan bunga bakung di ladang. Mereka tumbuh namun tidak perlu bekerja untuk menghasilkan pakaian mereka. Namun aku berkata kepadamu, Yesus menekankan, bahwa Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bunga bakung di ladang ada hari ini dan habis besok. Jelas Yesus, jika Tuhan begitu peduli pada bunga liar yang berumur pendek, betapa lebih lagi Dia akan peduli pada kita yang sangat berharga baginya. Yesus tidak hanya mendorong kita untuk percaya kepada Bapa Surgawi kita, tetapi Dia juga meneguhkan nilai kita yang besar di mata Tuhan. Mendekati akhir bagian tentang kekhawatiran ini, Yesus bertanya, "Mengapa imanmu begitu kecil?" Komentar Alkitab menunjukkan bahwa nada Yesus di sini tidak merendahkan atau memarahi, tetapi membujuk dan bernalar. Dia menekankan poin utamanya dengan pertanyaan yang tajam, "Apakah Anda benar-benar percaya kepada Bapa Surgawi Anda?" Yesus mendorong para pengikutnya untuk melihat ke atas dan melihat melampaui kehidupan ini. Sama seperti Paulus mendesak jemaat Korintus, "Jadi kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Jika prioritas kita sudah sesuai urutannya, jika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini, kebutuhan dasar kita untuk hidup ini, akan disediakan bagi kita oleh Sang Raja. Kita hendaknya memperhatikan bunga bakung di ladang karena bunga itu mengingatkan kita untuk percaya kepada Bapa Surgawi kita untuk memelihara kita dan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Allah sangat mengasihi kita dan karena itu akan memberi kita makan dan pakaian. Di dalam tangannya terletak nyawa segala makhluk dan nafas setiap manusia, kata Ayub 12 ayat 10. Kita tidak perlu khawatir karena hidup kita ada di tangan Allah. Kita juga hendaknya memperhatikan bunga bakung di ladang karena bunga itu melambangkan sifat fana dari waktu kita di bumi ini. Fokus kita harus tetap pada kekekalan dan tujuan kita yang sebenarnya dalam hidup ini. Dan kita hendaknya memperhatikan bunga bakung di ladang, karena bunga itu mengingatkan kita betapa berharganya kita di mata Allah. Cara berdoa dengan benar, Matius 6 ayat 6 berkata, "Namun, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu,
Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nas hari ini menyiratkan pengajaran Yesus tentang cara berdoa dengan benar, dan memiliki hubungan pribadi yang kuat dengan Allah. Dalam konteks ini, Yesus menekankan pentingnya privasi dan ketulusan dalam doa, dengan mengatakan, "Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu." Yesus menyoroti pentingnya berdoa secara pribadi, jauh dari sorotan publik atau pujian manusia. Ini bukan tentang tampilan eksternal atau upacara publik, tetapi lebih kepada komunikasi pribadi dan intim dengan Allah. Konsep Bapamu yang ada di tempat tersembunyi menunjukkan bahwa doa pribadi yang tulus dianggap oleh Allah yang melihat segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi. Tujuannya bukan untuk menunjukkan keagungan seseorang di depan orang lain, tetapi untuk memiliki hubungan yang mendalam dengan Bapa Surgawi secara pribadi. Ayat ini mengajarkan tentang kerendahan hati, ketulusan, dan keintiman dalam doa, serta kepercayaan bahwa Allah hadir dalam privasi dan melihat hati yang tulus. Dengan mengamalkan doa dengan cara ini, seseorang dijanjikan bahwa Bapa Surgawi akan membalas doanya. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini menekankan beberapa aspek yang perlu direnungkan. Pertama, ketulusan dalam berdoa. Ayat ini menunjukkan pentingnya berdoa dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Doa bukan hanya tentang kata-kata atau tindakan fisik, tetapi lebih kepada keadaan hati yang jujur dan ikhlas. Kedua, privasi dalam ibadah. Yesus mengajarkan bahwa ada nilai dalam menjaga privasi dalam berdoa, tidak hanya tentang berkomunikasi dengan Allah, tetapi juga tentang memiliki hubungan yang mendalam dan pribadi dengannya. Ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah tidak semata-mata tentang tampilan eksternal atau kehadiran di tempat-tempat ibadah umum, tetapi juga melibatkan dimensi pribadi yang tenang dan tersembunyi. Ketiga, kerendahan hati. Dengan mengajak masuk ke dalam kamar dan menutup pintu, Yesus menyoroti nilai kerendahan hati dalam beribadah. Ini menunjukkan bahwa ibadah bukan untuk memperoleh pujian manusia atau mencari perhatian, tetapi lebih kepada hubungan yang tulus dengan Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Keempat, keyakinan dalam balasan doa. Yesus memberikan keyakinan bahwa Bapa Surgawi akan membalas doa yang dilakukan dengan ketulusan. Ini menekankan kepercayaan bahwa Allah mendengar dan merespons doa anak-anaknya yang tulus. Pernyataan ini mengajak untuk merenungkan cara kita mendekati ibadah dan doa. Apakah kita melibatkan hati dengan tulus? Apakah kita menjaga privasi dan kerendahan hati dalam beribadah? Apakah kita memiliki keyakinan bahwa Allah akan membalas doa kita? Karena itu, renungan ini dapat membimbing kita untuk mengembangkan hubungan spiritual yang lebih mendalam dengan Tuhan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik.
Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.